Dan itu yang menjadi satu kekuatan kita bicara tentang kelokalan, bicara tentang gastronomi. Gastronomi kan sebenarnya itu bagian dari kelokalan. Bagaimana kita mendorong kelokalan kita, orang lain di luar juga rasa. Sebenarnya yang bagian dari makanan itu harus punya cerita sih, itu yang penting. Mungkin kalian cari di dunia, hanya orang Papua yang bisa bikin garam dari tanaman. Aduh, saya berharap nih, banyak anak-anak Papua yang model kayak Kakak Cato deh. Karena masakan Indonesia di mata saya mungkin, saya tidak tahu bakso dari mana, tapi itu menurut saya bagus lah. Asik. Saya suka. Kembali lagi bersama saya Jenny Karai di Torang Bacarita. Selalu ada inspirasi dari Bumi Cendrawasih. Seperti biasa di acara ini, Kitorang akan membahas seputar kisah inspiratif dari sosok-sosok ternama di Indonesia. Dan kali ini spesial sekali karena kakak dia baru landing tadi dan baru istirahat sebentar. Baru kakak dia kesini, didatangkan jauh-jauh dari Jayapura. Seorang juru masak yang menyajikan makanan dan masakan yang unik dan dikenal sebagai jungle chef asal Jayapura. Dan sudah go internasional loh anak Papua ini. Siapa lagi kalau bukan kakak chef Charles Toto. Tepuk tangan! Woo! Kakakku, selamat datang di studio. Bagaimana kabar? Kabar baik dan sehat selalu. Memang kalau chef itu mukanya selalu fresh ya. Iya. Dia tidak pernah tidak fresh. Seperti ikan yang fresh. Oke, kakak, saya mau tanya-tanya dulu. Saya akan panggil kakak dengan kakak Cato ya, karena kalau kita orang di Jayapura ini kenal kakak Charles ini, dia punya panggilan kakak Cato. Kepanjangan dari kakak Charles Toto. Iya, ini ada di sini. Itu juru ledak ini. Asik. Jadi singkat Cato. Cato, kakak Cato. Nah, kakak saya mau tanya dulu. Biasanya kakak nih kalau untuk masak ya, itu sejak kapan kakak dapat passion untuk masak? Sebenarnya passion untuk masak sih mungkin datang dari mama dulu. Dulu mama kan sekolah gadis toh, zaman-zaman Belanda tuh dia bilang sekolah gadis itu mengajarkan perempuan bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Oh iya, sekolah-sekolah Belanda dulu ya? Dulu di Genyem, mama ada sekolah. Jadi toh di rumah nih tidak ada yang pikir ke situ. Toh padahal ada saudara-saudara perempuan juga. Akhirnya saya terpikir untuk ini sekolah ini di mana sebenarnya. Tapi akhirnya kita dapat di Jayapura juga, yaitu SMKK dulu. Sekarang jadi SMK ya. SMK. Nah, dulu SMKK tuh dia arti juga mungkin sekarang orang anggap agak sedikit tabu bagi anak-anak muda atau kaum milenial sekarang. SMKK itu singkatan dari Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga. Jadi sekolah itu untuk jadi rumah tangga kayak. Tapi di situ ada beberapa jurusan, ada jurusan tata boga, ada jurusan perhotelan dulu, terus busana dan kecantikan. Jadi 4 jurusan. Jadi saya ambil yang tata boga ini sebenarnya. Tata boga ya. Berarti memang dari dulu kakak sejak dari mama terus sekolah juga sudah interest dengan masak. Iya, tapi sebenarnya juga awalnya harus pingin menjadi pengacara sarjana hukum. Tapi tersesat lagi kembali ke situ lagi. Tersesat kembali ke situ karena waktu daftar di anak-anak kan ya zaman-zaman itu SMP masih kacau-kacau, jadi sudah kamu yang di bagian belakang ini tidak usah masuk di sekolah ini karena nanti kamu masuk jadi pengacau. Akhirnya saya keluar kembali daftar di sekolah itu karena di SMKK ini perempuan banyak, laki-laki sedikit. Iya benar. Perempuan banyak. Jadi waktu itu kita satu kelas ada 54 orang, 3 orang laki-laki satu kelas itu. Yang lain semua perempuan. Iya, jadi kita punya bodyguard semua perempuan. Kakak saya mau tanya, Charles Toto, kakak ini asal dari kampung mana? Kalau saya asal dari suku Tepra, terus masuk sekarang di distrik Rapenirara, kampungnya Ormu Neheibe, ya? iya. Berarti masih Kabupaten area Jayapura. Kabupaten Jayapura ya. Nice. Terus kalau kakak sendiri untuk profesi jadi chef, untuk menekankan diri bahwa saya sudah pilih jadi chef ini dan saya akan konsentrasi dengan saya jadi chef. Itu kapan? Sebenarnya itu bermula dari setelah sekolah. Terus bapak pingin harus jadi pegawai negeri. Itu kan dulu kan semua harus jadi pegawai negeri. Mental pegawai negeri semua. Pokoknya kalau tidak pegawai negeri itu macam bukan ipar idaman gitu. Iya.
Jadi sudah saya ke Bali waktu itu disekolahkan untuk biar di dinas pariwisata selesai langsung jadi pegawai negeri di dinas pariwisata. Tapi sampai di Bali saya hilang karena saya ini kan sekolah masak dan memang harus jadi tukang masak. Betul. Nah, biar jualan bakso kah tidak apa-apa dulu tuh pikirannya begitu. Nah dari setelah tamat tahun 96 itu mulai masuk di dapur itulah, kerja di salah satu hotel dulu paling besar di kota kabupaten dan kota dulu masih Kabupaten Jayapura. Jadi kerja di situ tahun 96 lah mulai. Tapi sebagai dishwasher biar keren tuh, tukang cuci piring. Iya, jadi kerja di situ baru mulai beralih ke pekerjaan chef yang lain. Pekerjaan chef yang lain ya. Kakak sebagai chef nih, saya pengen tahu kakak punya makanan favoritnya apa? Kalau sebagai chef ini mungkin agak sedikit beda ya, lucu sedikit. Makanan yang saya suka itu bakso sebenarnya. Bakso? Iya. Luar biasa. Saya kira kakak akan jawab itu apa gitu. Iya, bakso sih. Bakso ya? Iya. Suka bakso yang urat atau yang saya yang polos? bakso beranak kayak ini. Bakso beranak ya? Iya. Nice, jadi selesai ini tolong panitia ya. Iya, siapkan. Tolong order bakso beranak buat kakak Cato. Nah, kakak saya mau tanya, sebagai seorang chef, makanan dari daerah mana yang paling menantang di Indonesia yang pernah kakak kerjakan? Saya setelah mulai tahun 96 mulai masuk di travel, salah satu travel untuk bekerja sebagai juru masak yang kerja di hutan. Nah, dari situ saya juga tertantang untuk tidak mengerjakan makanan-makanan dari Indonesia lain. Memang waktu sekolah kita dapat bahan materi atau bahan makanan menyangkut Western food, Chinese food dan beberapa makanan-makanan luar termasuk makanan Indonesia yang kita belajar. Tapi saya berpikir bahwa di saat itu kita sudah memulai mengangkat makanan-makanan khas Papua ya untuk dipresentasikan walaupun kita akan mix dengan bahan-bahan dari luar. Contoh saya waktu kerja jadi jungle chef di hutan, bagaimana merubah sarapan pagi yang biasa pancake, scramble dan lain-lain kita gantikan ke sagu, bikin model pancake tapi kita kasih keju dengan apa di dalam gitu. Itu sih kita mendorong bagaimana makanan lokal ini bisa diterima di lidah-lidah tamu-tamu yang datang. Oh, jadi dia punya nama tetap pancake, Sinole kah apa? Iya. Tapi bahan-bahannya tuh semuanya lokal. Lokal gitu. Menarik sekali. Dan kakak punya experience masak paling berkesan sepanjang kakak jadi chef itu apa? Experience masak paling itu pernah masak untuk Mick Jagger ya tahun 2008. Waktu bikin salad dari ini terong Belanda atau terong Jepang itu. Bisa kan? Bikin salad waktu itu di hutan saya kolaborasi dengan chefnya dari kapal Silolona yang memasukkan mereka. Jadi tamu-tamu yang Silolona itu salah satu travel paling eksklusif di Indonesia. Tamunya sedikit tapi rata-rata tamu-tamu yang berkelas lah biasa masuk. Dan di saat tamu-tamu itu datang mereka menggunakan jasa saya dari travel yang lain untuk mengisi mengolah makanan-makanan untuk tamu-tamu itu sih. Wih, memang pantasan kakak nih chef Papua yang sudah go internasional dan itu memang sudah diakui. Bahkan kalau macam orang mau ke Papua gitu, kok semua makan ini kakak Cato punya masakan kan belum? Oh, kau harus coba itu. Dan saya pertama kali dengar tentang kakak Cato itu ada satu tagline yang mereka selalu sebut jungle chef. Itu konsepnya sebenarnya apa? Itu kenapa bisa tertempel di kakak? Apakah itu dia lembaga kah? Atau dia itu karena kakak masak di hutan kah? Atau bagaimana? Sebenarnya jungle chef itu diberikan oleh salah satu ya saya bilang bos ya dulu waktu di travel. Terus dengan teman-teman guide-guide lain bahwa kau harus buat satu brand sendiri dengan nama tukang masak tapi yang kerja di hutan yang biasa mengantar tamu-tamu kemana-mana di pedalaman Papua atau di pesisir pantai. Itu juga mulai saya deklarasikan tahun 2008 itu ketika mulai ketemu tamu-tamu asing, tamu-tamu yang high class. Di situ saya berpikir untuk bikin komunitas dengan mengajar anak-anak Papua. Jadi rata-rata juga anggota Papua Jungle Chef itu ada di hutan-hutan. Wow. Di Korowai, di Wamena sendiri, daerah-daerah yang kita melatih mereka untuk kamu kerja di sini sudah, ini kamu pegawai negeri ada nih. Nah, bukan harus semua buru-buru ke kota untuk menjadi
karyawan. Tapi di hutan juga kalian bisa dapat kerjaan dengan memasak, mengelola makanan yang ada di hutan dengan combine dengan yang kita dapat dari kota. Wow, berarti tadi hutan apa aja? Hutan Korowai? Korowai hampir 80% Papua keliling masak. Mulai dulu 98, 99 itu wilayah Lembah Baliem jalan semua, terus pindah ke wilayah Rawa mulai dari Timika sampai Asmat. Baru naik lagi ke atas daerah tanah kering seperti Korowai, Kombai, Kobajab di wilayah sampai naik ke pegunungan mulai dari Langda, Larye, daerah pegunungan Bintang sampai berarti masuk. kakak ini sebenarnya udah sudah keliling, tidak deh, kakak dia tidak keliling ini. Ya begitu sudah. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Sudah pada selektor, lebih keras. Mantap. Nah, kita lanjut lagi kakak. Kalau tentang masakan, sebenarnya berarti ketika kakak dipanggil sebagai jungle chef, menu-menu apa saja yang kakak masak di tengah hutan itu dan untuk siapa? Awalnya kita mau mulai masak itu saya kan bawa barang-barang toh, alat-alat kompor, bawa oven lagi juga semua ke hutan. Masak di hutan terus standar itu harus tiap pagi wajib bikin roti untuk breakfast. Jadi kita bikin makanan yang betul-betul kita olah di tempat. Pertama bawa alat-alat yang begitu banyak, berat kesana kesini, terus timbul ide untuk bagaimana mengelola sesuatu tidak banyak bawa sampah lagi ke hutan. Tidak usah bawa plastik lagi, kaleng-kaleng yang dulu kita orang pakai itu kita simpan jadi cetakan-cetakan kue, roti tau. Jadi macam kemarin pakai ikan tuna lah satu kaleng, terus depo kaleng kita yang suruh anak-anak di sana mereka kalian simpan. Biasa waktu kita bikin roti kita pakai cetakannya dari situ, tidak perlu lagi bawa oven atau apa sehingga berat. Untuk bikin roti juga saya mulai belajar dari bagaimana masyarakat Papua mulai mengelola bara api. Jadi kita bikin roti begitu. Tahun 2010 saya bawa 10 orang, bukan 11 chef-chef dari hotel-hotel bintang 5 di Amerika, mereka tur di Papua. Jadi masak untuk mereka, saya ajar orang bahwa bikin roti orang Papua kan bakar selalu di bara, contoh atau di dalam abu. Jadi saya bikin adonan roti terus lempar di bara api, kembang angkat. Jadi mereka duduk hanya terpelongo, ini bisa. Saya bilang ini kan hal-hal ini kan saya bukan belajar dari kota, saya belajar dari kelokalan. Dan itu yang menjadi satu kekuatan kita bicara tentang kelokalan, bicara tentang gastronomi. Gastronomi kan sebenarnya itu bagian dari kelokalan yang diangkat menjadi bagian dari payung satu suku. Jadi kebesaran kita itu berdasarkan makanan apa yang kita makan. I see. Jadi makanan bukan cuma untuk dimakan tapi kita juga pelajari dan memang ada value-nya ya. Ada dan punya nilainya jauh lebih besar karena saya lihat beberapa negara juga mendorong itu sebagai bagian dari front of dia satu negara atau satu suku. Hari ini juga kita makan pizza kan itu makanan tradisional orang Itali. Bagaimana kita mendorong kelokalan kita, orang lain di luar juga rasa toh. Oh itulah yang makanya kakak selalu ganti-ganti dia punya bahan ya. Bahan ya, dari suku mana yang kita ada. Kalau kita di pantai contoh di Biak lagi tur, kita pakai pasir sebagai wadah untuk bikin roti. Jadi bakar api, menarik itu. Taruh tempurung kelapa, bungkus dengan aluminium foil, masukkan dalam pasir, kubur. Kan jadi roti juga. Iya, kan jadi media roti, masak betul. dari mana-mana kita bisa olah. Jadi akhirnya punya Jungle Chef ini ngajarin masyarakat juga bahwa kalau kok di mana itu selalu ada sumber daya yang kok bisa pakai. Dan tidak bambu, usah kalau di daerah yang bambu banyak tuh pakai bambu bikin rotinya kan. Dan akhirnya kan tidak usah bawa kompor, oven segala. Yes, kon itu juga berat. Iya. Dan itu juga kita butuh porter banyak untuk pikul barang. Betul. Dan ini berarti kakak nih masak dari gunung sampai pesisir dengan turis ekspedisi. Iya, ekspedisi ada yang betul-betul memang hanya untuk budaya juga masing-masing tergantung karakter tamu yang masuk. Dia contoh macam TV, tamu TV kan pasti kita 3 bulan macam Net Geo, Discovery Channel. Dulu saya bantu beberapa stasiun TV masak itu seperti paling banyak itu NHK Jepang punya TV itu, terus Discovery mereka kan syuting film-film dokumenter tentang satu bahan. Dan saya juga baru tahu bahwa ternyata juga mereka menggunakan kamera-kamera yang masih dulu belum ada drone toh, jadi bisa hasilnya juga lumayan bagus seperti mereka menggunakan kamera IMAX untuk bocor masukkan di dalam batang sagu untuk tunggu 3 bulan itu mereka ganti-ganti baterai sampai akhirnya dari
itu sampai jadi ulat sagu, sampai jadi kumbang. Oh, yang biasa dulu bikin kayak macam time lapse proses begitu yang sampai jadi. Sampai jadi. Jadi itu selama 3 bulan tuh masak. Nanti bahan makanan apa kita olah lagi, mungkin ambil nibun kah, potong dia kasih dengan bumbu, goreng, jadi orang pikir udang. Padahal itu dari hutan-hutan yang ada. Jadi memang pure harus belajar apa yang ada di hutan, dan ini saya pikir sedikit sulit buat teman-teman chef di hotel, resto untuk masuk ke sana karena mereka akan berpikir bahwa sulit sekali untuk mengelola sesuatu yang ada di alam. Betul. Dengan belajar kelokalan kita bisa mengelola apa yang ada di alam. Betul. Saya juga akhirnya paham chef dengan konsep jungle itu saya baru ketemu di Kakak Cato. Padahal saya sudah keliling kemana-mana. Kebanyakan chef kita tahu, oh iya dia spesialisasi masak ini itu. Tapi yang benar-benar masak dengan kearifan lokal, bahkan dengan menu yang internasional dan lain-lain. Pokoknya kamu orang, dalam kampung hidup nih saya cuma bilang, setidaknya 1 kali saja kamu harus rasa Kakak Cato masakan. Karena saya sudah rasa. Dan enak. Puji Tuhan. Dan gratis. Enak. Oke, tong lanjut lagi Kakak. Waktu Kakak masak sama dorang pun reaksi bagaimana? Nah, awalnya sih sebenarnya yang bagian dari makanan itu harus punya cerita sih, itu yang penting. Makanya sekali di Indonesia ini mulai banyak food storytelling, mereka menceritakan. Itu yang sebenarnya punya nilai jual. Sebelum memasak juga kita sudah sampaikan itu pada tamu tahu apa yang kita masak malam ini. Dan ini sebenarnya bahan bakunya kita ambil dari sini. Dan kita cerita juga siapa yang menjualnya juga. Oh ini mama ini dia punya nama ini, dia panen di hutan sana baru dia bawa sayur paku ke apa datang baru kita olah jadi makanan. Karena mungkin kita butuh rasa Indonesia, mungkin sayur paku dengan hutan kita bikin jadi gado-gado. Itu yang dibilang mix, sehingga tamu juga akan rasa bahwa kita kasih tahu gado-gado ini dari sini. Nah, tapi bahan-bahan yang kita pakai lokal dari ada yang ada di hutan situ. Wah, jadi memang ini dia punya makanan segala macam tuh diambil dari lokal, dari hutan yang ada di situ. Iya. Karena saya pikir moto dari kita sendiri Papua Jungle Chef, hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Betul. Dari ketong punya nenek moyang juga kayak begitu toh. Iya. Menarik sekali. Dan Kakak punya penyajian waktu masak di hutan seperti bagaimana? Oh, itu penyajian itu mungkin sedikit unik karena pasti kita akan pakai daun-daunan di hutan untuk setup di meja. Jadi meja kita harus setting, dan resto itu benar-benar kita bikin dari alam, ngambil daun sagu dibentuk. Jadi waktu penataan restoran itu ketika tamu pergi di contoh macam kita ada event bikin pesta ulat sagu di Korowai, tamu akan pasti keluar ikut masyarakat kampung cari makan apa begitu. Oh jadi mereka juga ikut prosesnya. Iya, ketika mereka keluar itu kita mulai rubah resto itu, kita ngambil tanaman hutan mulai taruh. Jadi don datang hari ini suasana berubah. Besok berubah sampai jadi waktu pulang itu resto sudah mewah, sudah tertutup semua. Emang beda ini. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, apakah Kakak hanya mengeksplor alam di Papua atau di hutan di luar Papua juga? Hutan di luar Papua mungkin sedikit kurang untuk saya belajar karena rata-rata saya hampir belajar untuk menguasai Papua sehingga saya juga bisa cerita sebagai anak Papua. Betul. Karena selama ini kan orang bilang anak Papua, tapi kalau cerita daerah lain kan tidak tahu. Yang intinya itu kalau kita bercerita Papua kita tahu semua Papua. Betul. Saya baru 80%, jadi saya harus 20% sisa saya harus kunjungi daerah-daerah yang saya belum jalan. Untuk belajar makanan Papua, makanan dari kota lain pernah saya belajar waktu di Wairebo 2016, peresmian rumah Gena Jontam, dorang undang saya di sana. Nah, waktu kita jalan dengan tim untuk peresmian rumah yang ke-8, rumah di Wairebo, saya masuk hutan, terus tim yang jalan dulu ini mana Chef Cato nih, terus kata Pak Yori, oh itu dia ada pasti patroli di hutan cari-cari apa. Keluar itu saya bawa barang-barang ini, oh ini bisa dimakan ini. Jadi orang-orang di sana juga jadi mengerti. Oh ini ternyata iya di Papua kita makan jenis tanaman ini. Walaupun di sini kalian tidak mengerti. Tidak familiar gitu ya. Dan itu yang kita memberikan informasi. Jadi penting sekali kita belajar tentang apa yang ada di lokal mereka karena padahal tanaman yang ada di situ bisa dikonsumsi karena mereka tidak mengerti, itu menjadi liar, menjadi biasa. Ya. Tapi itu menjadi catatan bahwa kita punya kekayaan pangan di Indonesia lebih besar daripada negara-negara lain. Di Asia kita suka kalah sudah. Cuma itu kita kekurangan dari diplomasinya. Diplomasi makanan. Ya. Kakak punya pengalaman yang seru atau yang tidak terlupakan selama kakak di hutan jadi chef? Saya punya pengalaman itu waktu tur di laut. Itu di laut mana? Iya di daerah kepulauan
Auri. Kepulauan Auri itu di antara Wondama, Biak dengan Nabire. Di situ hampir 2 minggu kita tidak bisa keluar. Karena ombak laut. Jadi pas lagi musim ombak berarti. Masih musim ombak. Jadi kita dengan tamu masuk di situ. Tinggal di pulau-pulau di Kepulauan Auri sambil belajar itu kelapa. Ternyata kelapa punya nilai lebih tinggi dari semua ketika kita ada di laut. Kenapa? Karena kelapa yang menyelamatkan hidup kita. Kelapa itu akan tumbuh di mana-mana, di mana dia di bawah ombak atau air, dia akan tumbuh di situ dan berikan kehidupan untuk siapa yang ada di situ. Dari situ kita belajar. Dan waktu yang kedua, waktu di Langda, daerah Langda, itu kan setiap pagi pesawat pintu terbuka atau matahari masuk, kita harus cepat keluar. Benar, iya. Jadi tamu pas keluar saya ini yang ketinggalan. Jadi akhirnya pesawat tidak bisa jemput selama 3 bulan. Tutup saja. 3 bulan? 3 bulan tinggal di situ. Saya nangis. Terus. Ya akhirnya belajar menjadi orang kampung ya. Belajar menjadi mereka, ikut mereka berburu akhirnya dapat makan dan bagaimana kita tinggal dalam Honai. Dan di situ saya lihat ternyata budaya kasih itu untuk kita paling besar. Saya lihat di pedalaman. Orang-orang kampung itu selalu memberikan sesuatu dengan hati. Betul. Mereka kasih hipere atau betatas atau home ke orang-orang siapa yang jadi tamu. Jadi situ mereka menjaga dan merangkul dan situ juga waktu saya untuk banyak belajar tentang apa yang ada di situ. Apa yang menjadi kekuatan makanan mereka. Kenapa jenis tanaman ini kalian tidak makan, tapi di wamena lain mereka makan. Baru kita bisa belajar tentang ada budaya yang ini tidak bisa dimakan karena punya punya pantangan ya kalau dibilang. Kakak, saya mau tanya tentang hidangan unik kuliner Papua yang selama ini kakak masak yang paling unik, dan itu hidangan Papua. Hidangan Papua yang paling unik itu saya masak paling banyak itu suamining. Suamining itu resep dari masyarakat Genyem. Dan saya pikir di lokal juga banyak orang tidak tahu, tapi di luar banyak orang tahu karena hampir kemana-mana itu sebagai diplomasi makanan saya bawa, seperti kemarin ke Belanda. Sabar. Suamining ini apa? Kakak jelaskan biar ini yang nonton ini juga dong mengerti. Oh iya, saya juga sebenarnya harus lain kali datang harus demo-demo masak mungkin. Itu lagi tolong Kak, kamu orang ini undang saya baru tidak ada tanpa masak, nanti kita semua tidak bisa rasa. Ayo Kakak lanjut. Jadi suamining itu dari bahan bakunya dari sayur lilin. Aduh itu barang enak, kan Sulawesi tidak makan barang itu kalau juga. Kalau orang Betawi udah bilang terubuk atau telur tebu. Iya karena dia ini ya kalau dimasak kan dia jadi halus. Iya, dan itu juga sebenarnya makanan itu kenapa saya bilang unik karena dari tanaman itu tapi penghasil protein. Karena sayur lilin itu satu buah sayur lilin sama dengan 1 butir telur. Beneran. Dan itu menjadi satu makanan yang menurut saya keren karena semua unsur ada di situ. Contoh yang kita butuh karbo dari sagu ya. Kita butuh protein dari sayur lilin tadi. Kita butuh vitamin dari sayur gedi. Jadi dia satu makanan yang kecil tapi semua unsur yang dibutuhkan tubuh manusia ada dalam situ, ketiga unsur itu. Kadang nih kita orang anak-anak Papua nih terlalu underestimate dengan makanan-makanan lokal. Padahal sebenarnya itu karena kita orang juga tidak belajar dan tidak tahu. Padahal itu kaya banget. Iya, karena kita ini sekarang ekspansi makanan paling besar masuk ke mungkin kota-kota besar sudah biasa ya. Akhirnya kan mereka memilih masuk di wilayah-wilayah baru. Betul. Dan kita juga anak-anak Papua sekarang kan pingin gaul, makan yang di sini, makan yang di resto-resto ini atau mungkin brand-brand dari luar yang masuk ke Papua itu yang menjadi utama menurut mereka gaulnya di situ. Nah, dari sini ya tugas kita untuk memberikan informasi bahwa kalian boleh menjaga diri kalian dari sekarang, makan sesuatu yang betul-betul punya kalian. Ketika nanti di usia kalian jadi pejabat, jangan kalian menyesal karena sekarang pejabat semua nih mulai cari makanan lokal. Sudah jadi pejabat tuh banyak tapi tidak bisa menikmati makanan. Itu catatan. Catat, kamu orang catat. Kakak saya mau tanya, tadi saya dengar ada kata namanya gastronomi dan gastrodiplomasi. Sebenarnya itu apa Kakak? Sebenarnya gastronomi itu sebenarnya bagian dari makanan lokal, kelokalan kita yang perlu kita angkat. Selama ini kan mereka menganggap bahwa makanan lokal itu sesuatu yang terbelakang. Salah satu contoh saya bilang di Papua ya, seperti membuat makanan itu menjadi sesuatu yang negatif. Contoh
dulu ya, toh masih dulu kan belum ke Jawa kemana anak-anak pejabat datang ke Jakarta pulang mereka sudah lugua-lugua. Terus kita orang yang di Papua nih mau ikut-ikut, don juga langsung bilang kok ikut apa mulu bau sagu. Jadi dari dulu tuh brand menegatifkan makanan itu terbawa sampai sekarang. Akhirnya kita dianggap bahwa mengolah makanan itu dianggap kampungan, dan sebenarnya yang kampungan itu yang gastronomi sebenarnya. Itu yang menjadi catatan-catatan yang perlu kita bawa di luar sebagai diplomasi. Makanya dibilang ada gastrodiplomasi atau diplomasi makanan, makanan yang menyangkut kelokalan. I see ya, agar biar anak-anak Papua juga nih tidak lupa mereka punya akar dan mereka sebenarnya punya begitu. Makanan. Berarti makanan lokal itu sebenarnya sudah sehat. Tinggal tampilan saja, kadang-kadang kan dong tidak mau makan karena dia punya tampilan kurang cantik, platingnya kurang cantik, terus sudah ngejat saya ini pasti tidak enak. Kamu harus rasa Kakak Cato pemasakan. Wih, sesudah. Oke, kita lanjut lagi Kakak. Sebenarnya hidangan inovasi apa yang Kakak pernah buat? Saya sebenarnya tahu, dia tulis banyak sekali. Karena saya belajar banyak sekali teman-teman makanan-makanan yang dimix sama Kakak Cato yang saya juga kaget gitu. Kayak macam misalnya tuh garam hitam. Nah, itu juga kan saya baru dua kali tuh tahu. Pertama tahu dari waktu jadi duta komoditas. Nah, jadi duta komoditas itu yang akhirnya ketemu Kakak Cato, terus Kakak Cato masak pakai garam hitam itu dan akhirnya tahu. Nah, hidangan inovasi apa nih yang pernah Kakak buat? Pernah saya buat dari sagu juga. Tapi itu sinole basah. Saya sudah rasa. Iya, sinole basah. Iya. Sinole basah itu kan pada dasarnya orang Papua menggunakan kaldu sebagai pencampur dari bahan baku sagu. Betul. Jadi contoh kita yang di daerah pesisir rata-rata kan punya tanaman sagu. Jadi biasa orang masak kaldu dulu tulang babi atau tulang ikan itu yang dimasak, nanti dikasih gongseng sagu sinole kering, baru dimasukkan di dalam cairan tadi atau kaldu tadi, baru dimasukkan daging. Nah, cuma yang uniknya kan kita tidak pernah gunakan garam hitam, karena garam hitam biasa dipakai oleh masyarakat di Korowai atau mereka yang ada di daerah Lembah Baliem. Tapi yang mereka buat kan dari sumber air garam, sedangkan yang dari Korowai betul-betul dari tanaman seperti jenis. Nah, Kakak bisa jelaskan ke tidak nih, biar yang nonton nih dorang tahu ini kenapa ada garam warna hitam. Iya, saya kebetulan ada bawa contoh satu ini mungkin. Iya. Ini kita sudah buat deh. Bisa di zoom. Ini juga mungkin sudah bisa dapat di Tokopedia juga. Garam hitam. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan ini ada semua di alam Papua sebenarnya. Wow. Dan ilmu pengetahuan itu semua ada di masyarakat lokal itu sendiri. Jadi awal garam hitam saya kenal itu ketika belajar di Korowai. Korowai kan ada 3 suku ya di wilayah sana, wilayah selatan Papua. Korowai sebenarnya masuk di 5 kabupaten. Kabupaten Asmat, Kabupaten Kepi, Kabupaten Bovendigul, Pegunungan Bintang, dan Yaukimo. Oh, dia masuk Pegunungan Bintang sama Yaukimo? Semua ya, dia masuk ke 5 kabupaten. Jadi wilayah dia tuh diambil dari atas sampai di bawah tuh diambil berdasarkan kebiasaan masyarakat lokal di sana ya. Mau masuk sini mereka ambil dulu sebelum diatur. Mereka buat garam itu dari tanaman. Itu yang menurut saya Indonesia sebenarnya unik. Salah satu Papua menjadi sesuatu yang masih tersimpan. Nah, contoh, orang di dunia sekarang sudah mulai mengurangi menggunakan garam laut ya. Karena dianggap garam laut ini mengandung mikroplastik. Karena semua sampah semua ke laut, stok ngambil bikin garam, dan selama ini yang kita makan itu. Waktu saya beberapa event di luar di Slow Food di Itali tahun 2018, banyak cerita tentang garam. Mereka bawa garam Himalaya, ini garam yang paling sehat dari pegunungan Himalaya yang mereka ambil. Garam warna pink ya, kasih tunjuk. Saya bawa garam hitam ke sana, terus orang tanya garam hitam ini dari apa, dari laut? Saya bilang tidak, ini dari tanaman, dan mungkin kalian cari di dunia hanya orang Papua yang bisa bikin garam dari tanaman. Kakak bisa spesifikasikan tanaman apa? Jenis tanaman yang dipakai bikin garam ini jenis rotan tapi yang kecil. Bahasa Latinnya Flagellaria indica. Nah, nanti bisa share toh. Jadi itu yang menurut saya kok Tuhan bisa titip itu di tengah hutan yang notabene tidak ada laut. Ya, terus orang bisa bikin garam, dan garam itu juga bisa jadi obat batuk ya menurut versi cerita masyarakat kampung, dan itu yang butuh riset. Keren banget. Iya.
Dan itu yang saya perlu juga anak-anak Papua yang muda yang belajar tentang ilmu pengetahuan lain, mari kita baku bantu untuk angkat Papua lewat ini baru garam, belum makanan-makanan lain lagi toh. Benar sekali. Dan kakak saya mau tanya tentang gastronomi tadi ya. Dia punya tren di kuliner seperti sekarang tuh seperti apa? Sekarang naik. Tren Sekarang lokal naik, ini naik. Lagi mulai dari 5 tahun terakhir ini tambah pasca pandemi itu mulai naik tentang kelokalan karena hampir 3 tahun ke 2 tahun lebih ini kan masyarakat tinggal di rumah dan mulai belajar lokal. Dan itu fungsi daripada sebenarnya alam mengatur kita. Ada saatnya kalian akan dirubah. Betul. Dirubah berdasarkan kebutuhan dunia. Dunia harus di-fresh kembali lagi karena sudah rusak. Sudah rusak ya. Ozon juga mulai tipis dengan adanya pandemi kan semua mulai tutup. Tahun 2022 nih mulai bangkit lagi dengan berbagai macam aktivitas manusia. Dan saya pikir kita mulai kembali konsen untuk menjaga lingkungan. Apa yang ada di lingkungan itu yang kita olah menjadi satu produk-produk makanan atau mungkin juga ke depan jadi UMKM kan. Ih, bagus sekali. Berarti memang gastronomi ini dia sudah naik dan dia sekarang semakin naik ya. Iya, dan saya lihat beberapa chef-chef kemana-mana juga bawa brand-brand yang sama. Sudah mulai membawa itu ya. Contoh William Wongso kemarin ke Barcelona dengan ini mereka juga bawa hal-hal yang menyangkut kelokalan. Nah, tahun 2021 atau 2020 kalau tidak salah mereka dengan Gordon Ramsay bikin rendang dan itu salah satu cara diplomasi makanan yang mereka bawa keluar sehingga orang di luar tahu bahwa ternyata kita tidak kalah. Kita tidak kalah resep dan itu yang penting menjadi catatan. Jadi orang akan bicara satu negara tuh bicara berdasarkan makanan. Betul. Contoh orang bilang tom yum langsung ingat Thailand. Benar. Nah, orang bilang pizza ingat Italia. Itu yang di Indonesia yang masih belum bisa bicara satu pakan tapi makanan tapi harus semua. Sehingga kita kaya akan keanekaragaman hayati dan makanan juga saya pikir. Menarik sekali. Kak Cato, saya mau tanya juga apakah ada makanan untuk perayaan budaya atau tradisi? Makanan untuk perayaan budaya banyak di Papua ya. Nah, saya tidak tahu, tapi saya yakin di Indonesia lain semua sama. Di Papua contoh lah seperti sagu bungkus dengan kacang merah. Nah, itu untuk perayaan budaya pada saat tikam telinga. Pada saat tikam telinga itu jenis sagu yang dibakar tuh sagu merah dan isinya dalam kacang merah dan itu ditanam di daerah Yapen dan Waropen. Jadi spesifik sekali ya. Dan begitu juga soal tebu. Tebu juga dipakai sebagai unsur perayaan. Saya kemarin tahun ini 2022 nih ketemu dengan beberapa profesor, salah satu Profesor Sugilanus yang mengartikulasi tentang relief Candi Borobudur. Dia bisa membaca sandi-sandi di dalam lukisan atau arca-arca yang ada di Candi Borobudur. Dan ternyata Papua masuk di situ. Masa? Iya. Beneran? Papua masuk. Dan saya juga baru tahu dan itu saya kaitkan dengan budaya masyarakat Papua. Ternyata sudah dari dulu mereka sudah catat itu relief di Candi Borobudur bahwa di Papua dan Papua Nugini ada 4 varietas tebu di dunia yang masuk. Kita punya 4 itu yang masuk. Dan saya kaitkan dengan budaya masyarakat Serui. Ketika mereka tikam telinga, mereka harus tangganya dibikin pakai jenis tebu apa. Terus orang yang sebelum tikam telinga tidak boleh makan jenis tebu ini. Dan tebu dipakai sebagai umbul-umbul atau simbol untuk perayaan tikam telinga pada saat bintang pagi naik. Jadi punya kekayaan yang sebenarnya kita lupa. Dan mereka juga di sana sudah lupa. Mungkin saya kore-kore baru mulai, oh iya itu dulu Tom Tete bikin kah, Tom Punene bikin kah begitu. Aduh saya berharap nih, banyak anak-anak Papua yang model kayak Kakak Cato deh. Karena beneran, Tom terlalu kaya sekali sampai ketong lupa kalau ketong orang kaya. Mengerti itu? Iya. Ketong terlalu kaya sampai ketong lupa ketong kaya. Aduh itu sudah. Nah kakak saya juga mau tanya nih, kakak punya menu andalan sebagai chef apa? Saya untuk sementara masih bawa makanan genyem dengan makanan tobati. Apa itu yang menjadi andalan saya kemana-mana ketika berbicara tentang diplomasi makanan. Yaitu suamining tadi kita sudah cerita di awal, yang dari tobati namanya norhosori. Nor itu orang tobati bilang bia, jenis bia yang di dalamnya biasa mereka isi sagu dicampur kelapa baru ditaruh dalam dia cangkang lagi baru dimasak dalam bambu. Saya tahu makanan itu, tapi saya baru tahu dia punya nama lokal norhosori. Norhosori. Itu enak sekali. Aduh, saya harus turun. Aduh, oke asik.
Dan kakak gunakan itu sebagai kakak punya menu andalan tuh dari kapan? Itu sudah ada 15 tahun. 15 tahun dari presentasi makanan kemana-mana. Di beberapa event nasional seperti Pekan Kebudayaan Nasional, Bud Food Festival, dan beberapa event-event atau diundang di acara-acara di Jakarta atau di luar. Oke. Kakak, kalau macam tadi gastronomi dia punya potensi di dunia kuliner secara umum kan makin naik nih. Kalau kakak lihat dia punya potensi secara khusus gastronomi di Papua bagaimana? Di Papua kita ya bergerak masih lambat sekali dan saya lihat cenderung masih lambat, tapi di 2 tahun terakhir ini mulai 2021 masuk 2022 ini itu anak-anak muda mulai saya lihat keren, anak-anak muda di Jayapura juga menjadi, karena Jayapura barometer ya untuk Papua semua, dan saya lihat mereka sudah memulai. Saya lihat beberapa adik-adik sudah bikin macam mereka bikin sagu isi gula merah, terus mereka sudah bisa jual kemana-mana dan menurut saya keren lah. Ada yang bikin pancake, ada yang bikin terang bulan dari sagu. Dan ini menurut saya Jayapura sudah ada di tingkatan mendorong makanan lokal menjadi satu cemilan produk-produk modern yang sebenarnya bisa dijual dan dinikmati mereka sendiri sih untuk anak-anak. Saya ingat itu terakhir waktu sebelum kesini tuh ada yang sudah packing papeda jadi kayak macam Indomie. Jadi tinggal diseduh air panas langsung jadi. Papeda instan itu. Sudah, dan itu menurut saya keren lah, dan itu sebenarnya mendorong makanan lokal itu menjadi tren. Iya benar. Selama ini kan orang anggap bahwa ada papeda harus bikin dengan loyang besar lagi. Iya harus air panas. Iya air panas harus butuh waktu. Ini. Padahal ternyata sekarang bisa dibuat praktis sekali. Dan pakai air galon saja pamanasnya langsung putar jadi. Dan itu menurut saya inovasi makanan lokal yang keren lah. Saya membayangkan Papua dalam 5 tahun ke depan kalau orang-orang Papua ini mereka mengeksplor, mereka punya budaya dan makanan lokal, kita lebih maju dari daerah lain. Keren kakak, aduh, menarik. Oke, kita mau main flash game kakak, jadi saya akan kasih pertanyaan. Saya akan kasih pertanyaan, nanti kakak jawab cepat saja. Pokoknya yang muncul duluan itu. Oke, tunggu mulai ya. Kakak pernah ketemu hewan buas di hutan Katreda? Pernah. Apa tuh? Babi hutan. Oh itu hewan buas ya? Itu buas. Iya, dia kalau satu kali seruduk dia kejar harus naik di pohon, kalau dia tunggu di bawah. Iya. Tapi di Papua tidak ada harimau, jadi jangan takut ke Papua juga. Betul. Masakan Indonesia di mata kakak Chef Toto? Masakan Indonesia di mata saya mungkin, saya tidak tahu bakso dari mana, tapi itu menurut saya bagus lah. Asik. Saya suka. Tolong setelah ini pesan bakso pesan bakso, tolong yang di belakang pesan bakso beranak. Berikutnya, eksperimen makanan yang pernah gagal. Eksperimen makanan yang pernah gagal, papeda sendiri. Iya, papeda sendiri gagal, akhirnya saya rubah jadi isi dengan kacang dan gula merah. Karena luar gagal biasa. jadi. Keren. Berikutnya, hasil mahakarya makanannya kakak Cato yang paling dibanggakan. Hasil makanan yang paling dibanggakan suamining. Suamining ya? Iya, makanan dari Genyem. Aduh kakak, saya bukan orang Genyem, saya orang Demta, tapi saya suka barang itu. Aduh. Saya juga orang Ormu, tapi suka dong makanan. Enak. Kalian harus coba, gengs. Tolong ya nanti besok bikin podcast ini di Papua, di tengah hutan atau di atas gunung ya, tolong. Itu keren. Nanti ada kakak chef yang masak. Bagus. Terus nanti saya yang ini ya, presenter. Tolong. Kakak tolong lanjut lagi. Makanan, ini kalau kita ngomong tentang makanan lagi ya. Makanan yang menurut kakak paling enak di Indonesia berarti bakso. Iya. Dan itu harus bakso beranak. Iya, itu saya pribadi sih. Itu pribadi ya, keren. Jadi kakak nih melokalkan Papua, tapi kakak juga tetap membuka kakak punya diri dengan makanan Nusantara ya. Iya. Keren. Tepuk tangan dulu. Nah kakak, saya punya beberapa closing question sebenarnya. Selama perjalanan kakak Cato nih sebagai chef di Papua, kakak itu dapat inspirasi pelajaran apa yang paling penting untuk disampaikan ke sobat negeriku ini? Dari perjalanan saya hampir 20 tahun lebih ini, saya terinspirasi dari bagaimana masyarakat lokal menjaga hidup mereka dengan menjaga alam ada di lingkungan mereka, dan bagaimana mereka memaknai alam versi suku mereka, versi budaya mereka. Dan ternyata itu punya nilai-nilai kearifan
yang patut kita banggakan dan itu yang patut kita jaga sebenarnya. Jadi semua yang saya dapat hari ini berbicara di ruang ini juga itu saya dapat dari masyarakat lokal dan sebenarnya ilmu pengetahuan yang banyak ada di kampung sebenarnya. Dan kita keluar sekolah hanya menambah pendidikan dan kembali kita mengangkat yang lokal itu menjadi corong untuk kita bahwa kita ini bangsa ini ada atau suku ini ada di tempat kita dan itu yang menginspirasi saya kemana-mana. Karena apa? Dengan belajar tadi makanan lokal itu saya bisa keliling dunia. Iya. Kalau saya mungkin belajar makanan Jogja, orang Jogja bilang aku orang Papua tidak tahu. Kau bikin gudeg sebagus manapun untuk kita pemulut tidak enak. Betul. Tapi di situ saya menjaga tentang rasa. Rasa kalian boleh enak versi lidah kalian, tapi saya akan bicara dari rasa saya yang sederhana karena kita tidak punya banyak bumbu seperti Indonesia lain. Kita mengelola apa yang ada di alam. Itu sih yang menginspirasi saya. Menarik sekali. Dan kakak-kakak punya harapan apa untuk gastronomi Papua dan perkembangan kuliner lokal? Harapan saya kaum milenial, ini waktunya untuk kalian bersaing dengan teman-teman. Bersaing bukan berarti kalian harus bikin gudeg sama ada orang Jogja juga bikin di Papua, tapi bersaing dengan kelokalan kalian, bersaing mengangkat kualitas mutu makanan kalian menjadi sesuatu yang baik. Dalam arti selama ini mungkin toh bikin papeda di loyang, tapi mungkin papeda itu bisa ditambah dengan bunga telang menjadi papeda biru atau mungkin ditambah dengan jenis-jenis tanaman lain sehingga dia menarik menjadi daya lekat untuk masyarakat luar ketika mereka lihat dari tampilannya kalau dia sudah warna dengan sajian-sajian lain mungkin ditambah dengan edible flower di atas bunga-bunga yang bisa dimakan kan jadi cantik. Jadi itu yang menurut saya akan mendorong sehingga anak-anak muda harus jauh lebih kreatif sih. Nah, anak-anak muda kami dengar, anak-anak milenial, sobat negeriku, kami yang ini dengar baik-baik. Kakak yang terakhir, last but not least, kakak punya pesan khusus kah terhadap untuk anak-anak muda yang dorang tertarik dalam dunia masak-memasak? Pesan saya, mari belajar siapa orang tuamu, siapa kakekmu, siapa buyutmu. Di situ kau belajar bahwa di balik kehidupan kalian mereka kan makan dari apa yang ada di lingkungan mereka. Tugas kalian adalah bagaimana mendorong itu menjadi sesuatu yang punya nilai tambah, menjadi daya tarik untuk orang lain belajar tentang Papua. Karena Papua sebenarnya bagian dari rumah belajar untuk semua orang belajar. Karena kita masih punya hutan yang menurut orang lain baik, tapi di kalangan hati saya masih banyak yang rusak juga. Dan itu tugas kita sama-sama mendorong, menjaga kelestarian hutan dengan pangan lokal. Dengan begitu kita menjaga kedaulatan pangan kita selama kita masih ada. Dan begitu juga kita akan membuat negara tidak menjadi beban besar. Betul. Dengan kita mulai menanam lewat pekarangan rumah dengan menanam apa saja yang menjadi kekuatan pangan sehingga kita tidak kekurangan pangan. Karena sekarang juga Pak Jokowi lagi berpikir bagaimana mendorong kedaulatan pangan lokal dengan ada beberapa agenda-agenda penting karena di tahun ke depan ini kita akan masuk menuju krisis dan itu penting kita menjaga kelokalan dengan mengelola bahan-bahan yang ada di lokal. Bagaimana kita membuat taman-taman gizi atau bila perlu kita bikin sebagai tempat agrowisata tapi dengan bahan lokal sehingga kita tidak membuat beban negara lagi, tapi kita menciptakan sesuatu untuk membanggakan negara. Yang baru ya, bahkan negara yang bangga ke gitu jadinya. Sebenarnya begitu. Luar biasa. Oke, teman-teman terima kasih banyak juga untuk Kakak Cato nih. Kakak terima kasih banyak. Saya tidak dapat hal yang baik ketika ngomong sama Kakak Cato. Selalu dapat insight menarik dari Kakak Cato. Nah, menarik banget ya teman-teman cerita inspiratif yang super keren dari Chef Cato, spesialis masakan rimba asal Papua. Kakakku terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu. Aduh, saya kan jadi lapar. Oke. Buat teman-teman jangan lupa untuk pantengin terus Torang Bacarita dan jangan lupa follow semua media sosial Teras Negeriku. Saya Jenny Karai dan Chef Charles Toto. Izin pamit dari hadapan teman-teman. Selalu ada inspirasi dari Bumi Cendrawasih. Sampai baku dapat. Dadah.